Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Sabtu, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 akan dilaksanakan sidang perkara kasus penganiayaan dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Rizky dan Saudara Desti. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melaksanakan hal-hal yang dapat mengganggunya jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin yang memeriksa dan mengadili perkara kasus penganiayaan dengan cara pemeriksaan nomor register 05-PIDANA/060-RN/BNA/10/2023 atas nama terdakwa Saudara Rizky Ade Putra serta Saudari Desti Novianti pada hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2023 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi. Apakah dalam kasus ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah Anda adalah penasihat hukumnya? Benar yang mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan persetujuan bahwa saudara penasihat hukum terdakwa. Baik yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membaca surat dakwaan. Baik, terima kasih yang mulia. Di sini saya akan membacakan surat dakwaan dengan nomor register 05-006-PN-BNA-10-2023. Penanganan terhadap pertama ditangkap oleh penyelidik kepolisian Kota Sekayu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Kedua, terdakwa merupakan mahasiswa bernama Rizky Ade Putra dan Desti Novianti pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2023 pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, bertepatan di Kompleks Jalan C2 Asrama Kabupaten Musi Banyuasin. Tindakan pidana termasuk daerah pengadilan negeri Sekayu sengaja melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan serangan fisik hingga korban memiliki luka berat yang harus dirawat di rumah sakit, di mana tindakan penganiayaan tersebut berupa: pertama, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, terdakwa dan korban sedang kerja kelompok di rumah korban. Ketiga, pada tepat pukul 2.15 siang terdakwa membuli korban sampai menganiaya, menghina, meneriakinya, memukul dan mendorongnya hingga korban terjatuh dan terpentok meja.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur oleh hukum dalam pasal 11 bahwa segala jenis kejahatan hukum manusia atau penganiayaan berdasar KUHP yang memuat dalam bab 22 pasal 351 ayat 1 sampai pasal 355 ayat 1 yang bisa ditarik kesimpulan yaitu tindakan penganiayaan yang dapat dipenjara selama 5 sampai 12 tahun. Dengan demikian, surat dakwaan saya sampaikan atas perhatian majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Apakah saudara-saudari mengerti tentang dakwaan tersebut? Apakah surat dakwaan tersebut pihak terdakwa mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan ekspresi oleh karena terdakwa sudah mengalami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang-barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Baik Yang Mulia, barang bukti dan saksi sudah siap. Baik, terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Kepada saudari-saudari jaksa, ada berapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan ini? Dan apakah korban datang ke persidangan ini? Korban persidangan hari ini tidak dapat hadir karena psikologinya terganggu. Ini Yang Mulia surat dari dokter korban. Baik, kalau begitu saya lanjutkan persidangan ini. Untuk itu silakan hadirkan saksi satu. Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi satu. Saksi atas nama Bilal dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa, di sini saksi satu sebagai apa? Satu di sini sebagai temannya pelaku. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari saksi satu, sebagaimana terdapat dalam BPAP. Dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas nama Bilal, lahir tanggal 9 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, agama Islam, status mahasiswa kewarganegaraan Indonesia. Saksi satu bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujur-jujurnya. Siap Yang Mulia, saya bersedia bersumpah. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Baiklah, kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Apakah saudara saksi berniat untuk memposting ke sosial media kejadian tersebut sebelumnya? saya tidak sengaja memposting kejadian itu ke media sosial, namun saya berniat untuk melaporkan hal itu ke kepolisian. Apakah saudara saksi masih memiliki video rekaman tersebut? Ada Yang Mulia, videonya sudah saya serahkan kepada jaksa. Baik, silakan kepada jaksa untuk menampilkan video yang diberikan saksi satu. Ayo. Apakah saudara saksi sampai di tempat korban dengan situasi sepi? Apakah di tempat kejadian tidak ada seseorang selain Anda, terdakwa dan korban? Iya Yang Mulia, di tempat kejadian hanya ada kami bertiga. Baik, saudari jaksa silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui masalah mengenai korban jauh hari sebelum kejadian? Yang Mulia, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat pelaku membuli korban hingga menangis. Namun saya pikir kejadian itu telah diselesaikan dan mereka berdua berdamai. Apakah Anda sendiri pernah terlibat dalam penganiayaan tersebut?
Tidak, saya memang teman pelaku, tetapi saya tidak berani menganiaya korban. Lalu, mengapa kamu tidak melerai penganiayaan tersebut? Saya tidak berani karena saya tidak mau dianggap pengecut oleh teman. Kenapa kamu tertawa dalam video tersebut? Apakah kamu memiliki dendam tersembunyi terhadap korban? Tidak, saya anggap itu hanyalah candaan. Jadi, menurut saya, kejadian itu lucu, tapi saya tidak memiliki dendam tersembunyi kepada korban. Apakah korban sering dibully ataukah hanya pelaku yang hadir di sidang hari ini? Menurut saya, mahasiswa lain hanya sekedar bercanda. Kan 2 orang teman saya memang sering membuli korban. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah pelaku satu atau teman sekelompok Anda telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban? Tidak ada, tapi sebelumnya ia pernah melakukan bersama teman sekelompok saya yang perempuan. Mohon maaf, saya tidak terima atas segala yang Anda katakan barusan. Saya tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Saya hanya bicara saja, tidak melakukan hal lain dengan korban. Mohon kepada pelaku tidak membuat keributan yang dapat mengganggu di persidangan ini. Saya harapkan Anda untuk diam. Mohon maaf sebelumnya Yang Mulia, tapi saya benar-benar tidak melakukan tindak kekerasan kepada korban sebelumnya. Saya hanya menganiayanya dengan kalimat saja, tidak lebih Yang Mulia. Saya memang sahabatnya Desti, tetapi ia yang melakukan hal itu kepada korban Yang Mulia. Saya tahu, tetapi sikap Anda yang keluar di persidangan ini tidak pantas untuk dilakukan. Anda harus meminta izin kepada hakim untuk berbicara dengan saksi saat sidang dimulai. Karena Anda sudah membuat keributan, saya akan mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Sedangkan pelaku 2 untuk tetap di ruang. Mohon panitera untuk meminta tolong polisi mengeluarkan pelaku 1 dari ruang sidang. Baik Yang Mulia, mohon kepada polisi untuk mengeluarkan pelaku 1. Keluar. Kepada saudari penasehat hukum, tolong agar para terdakwa bisa tenang dalam mendengarkan keterangan dari saksi dan tidak membuat keributan di saat sidang. Sebelumnya sudah dinasehati Yang Mulia, tapi saudara Rizky tetap tidak bisa mengontrol emosinya. Kami mohon maaf Yang Mulia atas perkataan saudara Rizky tadi sehingga sidang ini bisa terjeda. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Sidang saya lanjutkan untuk saudari jaksa. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia, cukup itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Kepada saudari pengacara, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut pengakuan saudara Rizky, bahwa ia hanya sekedar ingin bercanda dan tidak bermaksud ingin menganiaya korban. Maaf Yang Mulia, saya ingin menyanggah pernyataan tersebut. Di sini saya memiliki barang bukti yang berupa video rekaman yang mengindikasikan bahwa pelaku dengan sengaja datang ke rumah korban dan dengan sengaja menganiaya korban. Silakan tampilkan rekamannya. Di CCTV terlihat kedatangan pelaku yang berbeda waktu, di mana pelaku 1 sampai di rumah korban pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pelaku 2 sampai di rumah korban pada pukul 1.15 siang waktu Indonesia Barat. Selain itu terlihat bahwa pelaku dengan sengaja menganiaya korban sampai korban terluka. Cukup itu saja penjelasan dari saya Yang Mulia. Baik, terima kasih atas semua penjelasan saudari saksi, saudari jaksa, dan saudari penasehat hukum. Kemudian silakan saksi 1 untuk duduk di kursi berikutnya. Silakan hadirkan saksi 2. Mulia, panitera mohon antarkan saksi 2 ke persidangan. Saksi atas nama Peggy Asritsari dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa, saksi kedua ini sebagai apa? Saksi kedua di sini sebagai kakak korban Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari sebagai terdapat dalam BAP dan saya meminta saudari
menjawabnya dengan jelas. Nama Peggy Astrisari, tanggal lahir 10 Februari tahun 2000, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun. Agama Islam, status mahasiswa kewarganegaraan Indonesia. Apakah saksi kedua bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujur-jujurnya? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Ikuti saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada yang lain dari sebenarnya. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudari benar kakak dari korban? Apakah saudari memiliki bukti bahwa Anda mempunyai hubungan adik kakak dengan korban? Saya mempunyai bukti berupa foto chat terakhir kali saya dengan adik saya yang saya berikan kepada jaksa. Baik, silakan jaksa untuk menampilkan bukti yang diberikan. Kapan terakhir kali Anda mengirimkan pesan kepada adik Anda? Kami terakhir kali mengirimkan pesan pada tanggal 1 Oktober 2023. Saudari jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Saudari saksi, sejak kapan korban bercerita kepada Anda tentang masalah yang korban alami? Adik saya sudah mulai bercerita semenjak dia menjadi mahasiswa baru di universitas tersebut. Apakah korban pernah bercerita kepada Anda tentang penyebab dan masalahnya? Tidak, Bu, karena sejak kecil adik saya terbilang pendiam dan sedikit ceroboh. Seberapa sering korban bercerita masalahnya kepada Anda? Lumayan sering, dan saya juga mendapatkan informasi dari teman-temannya bahwasanya akhir-akhir ini adik saya mengalami mental yang tidak stabil. Terima kasih atas jawabannya, saudari saksi. Itu saja untuk pertanyaan saya, Yang Mulia. Terima kasih atas semua penjelasannya dari saudari saksi dan saudari jaksa. Kemudian silakan saksi kedua untuk duduk di kursi berikutnya. Silakan hadirkan saksi ketiga. Baik, Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi ketiga dalam persidangan ini. Saksi atas nama Amalia Kumusuma Puri dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa, di sini saksi sebagai apa? Saksi ketiga di sini sebagai teman dari korban. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas diri dari saksi 3 sebagaimana terdapat dalam BPAP, dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama Amalia Kusuma Puri, tanggal lahir 1 November 2002, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, status mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia. Saksi 3 bersedia bersumpah mengatakan sejujur-jujurnya? Ya, bersedia, Yang Mulia. Para petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak ada yang lain dari sebenarnya. Baiklah, saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Saudari memiliki bukti bahwa Anda mengetahui bukti kasus ini? Saya memberikan bukti foto yang diposting oleh saksi 1. Baik, silakan untuk menampilkan bukti yang diberikan saksi. Baik, Yang Mulia. Apakah Anda memiliki keterangan tentang bukti tersebut? Memiliki bukti video yang diposting oleh saksi 1. Setelah saya melihat video tersebut, saya langsung menghubungi korban, tapi korban tidak dapat dihubungi. Setelah saya menghubungi korban, saya bergegas ke rumahnya, dan sampainya saya di rumahnya, saya melihat korban sudah tergeletak di depan rumahnya.
Setelah saya melihat kejadian itu, saya langsung membawa korban ke rumah sakit. Baik, kepada saudari jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, saudari saksi, apakah korban pernah bercerita tentang penganiayaan yang dialami korban? Tidak pernah, namun saya sering melihat luka lebam di bagian pipi, kening, siku, dan lengannya. Apakah Anda tidak pernah bertanya tentang luka tersebut? Saya pernah sesekali bertanya kepada korban tentang lukanya tersebut. Namun korban hanya menjawab karena terjatuh dan tersandung. Saya tidak terlalu mencurigainya karena korban memang orangnya sedikit ceroboh. Saya mengetahui hal itu karena korban teman saya. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari saksi. Segitu saja pertanyaan dari saya yang mulia. Baik, terima kasih atas semua penjelasan saudari saksi, saudari jaksa, dan saudari penasehat hukum. Kemudian saksi 3 untuk duduk di kursi berikutnya. Silakan hadirkan saksi keempat. Mohon kepada panitera untuk menghadirkan saksi keempat. Baik, kepada saksi atas nama Aisyah Margareta, silakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa, saksi keempat ini sebagai apa? Saksi keempat ini sebagai dosen pelajar, pelaku dan juga korban. Baik, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari saksi keempat sebagaimana terdapat dalam BAP, dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama Aisyah Margareta, tanggal lahir 24 Maret 1985, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, agama Islam, status dosen, warganegaraan Indonesia. Apakah saksi keempat bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujur-jujurnya? Ya, saya bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniwan agar mengambil tempat. Seperti kata-kata saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dari yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari, saksi telah berjanji menurut agama yang telah dianut oleh saudari. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudari merupakan dosen pengajar, pelaku, dan juga korban? Ya, saya bersedia yang mulia. Kepada petugas rohaniwan agar mengambil tempat. Seperti kata-kata saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dari yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, saudari, saksi telah berjanji menurut agama yang telah dianut oleh saudari. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudari merupakan dosen pengajar, pelaku, dan juga korban? Ya, yang mulia, saya sebagai saksi tambahan dalam kasus penganiayaan ini. Kepada saudari jaksa, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudari saksi, bagaimana Anda melihat interaksi hubungan korban antara mahasiswa di kelas? Korban memang orangnya pendiam dan jarang berinteraksi dengan mahasiswa lain, tapi mahasiswa lain seringkali mengganggu korban. Saya pikir itu hanya sekedar candaan agar mahasiswa lain lebih dekat dengan korban. Jadi saya tidak tahu ternyata ia salah satu korban penganiayaan ini. Apakah Anda tidak pernah berniat untuk memberi teguran terhadap mahasiswa lain yang mengganggu korban? Seperti yang saya bilang tadi, saya pikir itu hanya sebuah candaan mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, anak muda zaman sekarang lebih suka bercanda dan terkadang terlalu berlebihan. Baik, terima kasih atas jawabannya saudari saksi. Segitu saja untuk pertanyaan saya. Apakah dari penasehat hukum ada yang mau ditanyakan kepada saksi?
Ada yang mulia, tapi bukan bertanya. Saya ingin memberikan keterangan dari saudari Desti bahwa ia mendekati korban adalah supaya korban lebih terbuka dan mau bergaul dengan yang lain. Terima kasih atas semua penjelasannya, saudari saksi, saudari jaksa, dan penasehat hukum. Selanjutnya kami akan membahas keputusan sebelum sidang hari ini saya akhiri. Baik, jadi apakah saudari terdakwa sudah siap menerima keputusan ini? Siap, Yang Mulia. Baik, dengan ini kami nyatakan terdakwa saudara Rizky Adeputra dan saudari Desti Novianti dijatuhkan hukuman pidana selama 2 tahun 8 bulan penjara dengan denda sebesar Rp4.500.000. Kepada terdakwa, apakah mengerti dengan keputusan ini? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Demikian pemeriksaan perkara pidana pengadilan dengan nomor register 05 pidana strip 006 PN strip BNA strip 10 strip 2023 atas nama terdakwa saudara Rizky Adeputra dan saudari Desti Novianti dinyatakan selesai dan sedang ini kami nyatakan ditutup. Saudara. Baik, terima